tidak berpura-pura ya. Maksudnya Allah kan nggak bisa disiksa. Allah nggak bisa disiksa, dan Allah itu nggak bisa mati. Karena dia pencipta, dia sang halik, dia bukan makhluk. Aku sepakat bahwa manusia tidak bisa memfitnah Tuhan. Karena biar bagaimanapun, kami ini yang setuju bahwa Yesus ini adalah Allah, kami tetap bisa menemukan keilahian Yesus di dalam kitab kalian, bahkan tafsir-tafsir kalian. Itu, maaf katanya sih seperti itu. Oke, aku tanggapin. Kalau bagi aku sih lebih sempurna kata-katanya begini deh. Manusia bisa memfitnah Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa terfitnah oleh manusia. Juga untuk pemaparan dari Gus Romli tadi ya, bahwa dia berkata gitu, jangan menafsirkan kitab apabila bukan ahli tafsir itu atau expert di bidang itu yang menafsirkan. Nah, tentunya pertanyaan Pak Asep tadi karena dia membaca kitab ya dan menafsirkan. Emang sepakat sih aku dengan kata-kata Pak Asep ya. Nasrani itu benar-benar penipu, pendusta gitu. Karena itu di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5, Nasrani itu disebut sekte. Nasrani sama Kristen beda ya. Di Quran tidak ada kata Kristen, dan pemahaman Nasrani itu memang berbeda daripada kekristenan. Contohnya di At-Taubah ayat 31 itu, orang Nasrani menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Itulah sifat orang Nasrani. Tapi perlu kita ketahui bedanya Nasrani sama Kristen ini, karena dia juga tidak menganggap Yesus atau yang disebut saudara-saudara Muslim itu Isa itu sebagai Allah. Karena kalau di dalam kekristenan, Yesus dibunuh karena dia menghujat Allah ya, menghujat Allah. Siapa menghujat Allah harus dilempari batu dan dibunuh. Gitu kata kitab Taurat gitu. Demikian juga Demikian juga Yesus mengaku dirinya Allah karena waktu ditanya sama imam besar Kayafas, dia bilang, engkau akan melihat anak manusia turun dalam awan-awan. Nah, itu suatu penghujatan karena artinya yang dilihat itu adalah Allah itu sendiri yang turun dalam rupa anak manusia yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan Daniel ya. Aku nggak tahu Yesaya sama Daniel ada nggak di Islam. Semestinya Yesaya nggak ada. Daniel nggak tahu ya. Nah, jadi Mesias itu, makanya aku bilang di dalam Septuaginta, Mesias itu yang dinubuatkan oleh para nabi itu akan datang dalam kodrat Allah dan manusia. Makanya selalu ada perumpamaan seperti ini, ungkapan perumpamaan. Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah gitu. Nah, ini suka kita salah artikan bahwa Yesus yang duduk di sebelah kanan gitu. Jadi Sang Firman dengan manusia duduk di sebelah kanan, Allah Bapa dengan Roh Kudus duduk di tengah. Enggak. Karena Yesus yang adalah Allah, Firman yang adalah Allah, Roh yang adalah Allah, dan Sang Bapa adalah Allah itu sendiri gitu. Dia tetap dalam satu tahta. Dan anak manusia ini duduk di sebelah kanan karena Allah itu sebagai pembelanya. Nah, itu menegaskan bahwa kodrat Yesus itu ada dua. Di mana juga tertulis dalam Kolose 2 ayat 9. Tuh. Nah, makanya pada saat Yesus mati, yang mati itu kemanusiaannya. Dan yang keilahiannya yang membangkitkan dia. Makanya waktu Yesus itu mati di Golgota, dia juga disebut ini imam besar. Nanti aku jelasin tentang Melkisedek ya. Melkisedek itu siapa? Melkisedek di Islam itu Nabi Khidir, tapi kalau di kami itu Melkisedek ya Yesus itulah Melkisedek. Dia disebut imam besar Allah untuk selama-lamanya. Mazmur 110 ayat 4. Dan dia juga orang yang memberkati Abraham membawa roti dan anggur, ada dalam Kejadian 11. Bang Kepas, boleh saya potong sedikit?
terlalu panjang Gimana? penjabaran Bang Kepas. Saya fokus kepada bahwa manusia dalam rangka fitnah untuk Tuhan, topiknya kan itu. Jadi saya akan lebih mengkerucutkan. Kalau memang Gitu di ya. dalam iya di situ aja kita fokusnya, nggak usah kemana-mana dulu. Iya, nggak Ini apa-apa, masalah bro. fitnah. Memang aku sengaja gini. Ya, lanjut dulu. Nanti aku jelaskan. Kenapa saya fokus bahwa manusia itu akan terkesan tadi pertanyaannya Bang Kipas waktu masuk ke Zoom, adakah manusia memfitnah Allah? Kan begitu judul ceritanya. Nah, di sini saya mengambil narasi yang berkembang itu, kalau memang Allah itu ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam Allah, saya ambil contoh ketika Yesus itu disalib. Lah, kemana Allah yang ada di dalam diri Bapak, Bapak ada di dalam diri Yesus itu kemana ketika itu? Di mana mahanya, maha kuasanya di mana gitu loh? Ya, oke. Udah, lanjut. Ya. Jadi aku tadi menjelaskan panjang lebar memang sengaja supaya tahu dulu timelinenya. Nah, ini aku fokus ke jawaban Pak Asep lagi ya. Pak Asep tadi yang ngomong ya. Ya, betul. Nah, kemana kealahannya? Nih, aku share screen bisa ya. Mau share screen boleh, mau jawab langsung boleh. Nah, yang ku jelaskan di awal adalah memang manusia mau biar bagaimanapun dia mendustakan firman Tuhan atau mendustakan Allah ya, Sang Pencipta, dia nggak akan bisa. Karena itu pasti akan terendus. Makanya ada diskusi seperti ini. Kita ini mencari kealahan dari ranah logika ya. Kemudian masalah kemanakah kealahannya waktu Yesus itu mati 3 hari, kurang lebih begitu ya Pak Asep. Aku ya, takut boleh. aku salah. Oke. Ini di kami di Islam kan mengakui adanya sholat Isya. Sholat Isya. Isya itu nggak tahu dari bahasa apa ya. Di kami gereja ortodok atau gereja timur, kami juga ada sholat di saat kalian sholat Isya untuk memperingati tertidurnya Kristus. Kenapa disebut tertidur? Karena Allah yang ada roh yang dalam diri Yesus itu kan roh Allah. Roh Allah itu mengosongkan diri. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Dia mengosongkan diri. Jadi keilahiannya itu tidak mati. Tapi digambarkan di sini sebagai tertidur. Karena dijelaskan juga, nanti kalau saya jelaskan, ini tidak berhubungan dengan keislaman sih. Karena di dalam perjanjian baru, Yesus itu masuk ke dunia orang mati. Gitu. Tapi dijelaskan di dalam dunia kita ini, realitas kita ini, itu dia sebagai tertidur. Makanya di dalam istilah kekristenan, orang yang percaya dengan Yesus itu tidak binasa, tidak bisa mati, karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Kurang lebih mungkin jawabanku itu. Kalau ada yang kurang mungkin ditanggapin Pak Asep. Monggo. Ya, tanggapan saya cuman Berarti maksudnya gini ya, itu ketika penyaliban itu pseudo death ya, jadi bukan mati yang sebenarnya tapi tidur ya, pseudo death, seakan-akan mati gitu maksudnya. ya. Kalau kita menganggap Yesus itu hanya manusia saja, itu bisa seperti itu, tapi kemanusiaan ini benar-benar mati, benar-benar tersiksa, benar-benar mati. Makanya ada ayat yang gini, diberi kekuatan oleh malaikat, ya nggak? Ada ayat seperti itu kalau nggak salah. Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Nah, itu dinubuatkan oleh kitab Mazmur, di mana seorang manusia akan sedikit lebih rendah untuk menjalankan karyanya itu. Nah, itu membuktikan bahwa dia benar-benar mati, benar-benar sakit, benar-benar tidak berpura-pura ya. Maksudnya Allah kan nggak bisa disiksa. Allah nggak bisa disiksa, dan Allah itu nggak bisa mati. Gitu. Karena dia pencipta, dia sang halik, dia bukan makhluk. Nah, di dalam diri Yesus itu, kemanusiaannya itu makhluk yang tidak berubah menjadi Allah, dan kealahannya juga adalah halik yang tidak berubah menjadi makhluk. Dua kodrat itulah yang menjadi ada dalam diri Yesus. Gitu. Itu yang kami imani. Cuma teman-teman Muslim selalu menganggap, oh ini manusia berubah jadi Tuhan, gitu loh. Dengan atas dasar Tuhan menjadi manusia. Enggak seperti itu. Karena kami tetap menganggap Yesus itu punya dua kodrat. Itu. Dua kodrat dalam satu pribadi ya. Itu. Tapi tidak saling tolong-menolong ya? Tidak saling, ya khusus untuk di dalam penyalipan ini kan
ceritanya gini, dalam Yahudi itu selalu ada budaya gini, Pak. Kurban ya. Ini aku nggak mau panjang lagi ceritanya. Intinya dalam budaya Yahudi isinya di dalam Bait Allah itu setiap hari dilakukan kurban. Nah, tapi kemanusiaan Yesus ini yang tadi aku kutip Ibrani 10 ayat 5 yang juga tertulis dalam Mazmur 40 ayat 7, inilah yang dinubuatkan. Tubuh kemanusiaan itu dikasih oleh Allah untuk Sang Firman ini untuk menjadi kurban yang sekali untuk selama-lamanya. Itu makanya kami tidak mengenal istilah kurban lagi setelah penyalipan 2000 tahun lalu gitu. Gitu, Pak. Jadi saya kembali lagi kepada statement awal daripada Pak Kipas. Karena dari penafsiran memaknai ayat-ayat yang ada dalam Alkitab justru malah menimbulkan fitnah untuk Tuhan itu sendiri. Sebagai contoh, tadi saya bilang bahwa Allah ada di dalam anak ada di dalam Bapa, kan begitu. Nah, terjadi timbul permasalahannya ketika disalib. Kalau memang Allah itu saling mengisi satu sama lain, semestinya yang maha kuasa ini menunjukkan dong kondisi yang ada pada saat itu. Tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan gitu loh. Yang kedua, kalau memang Allah itu segambar juga dengan manusia, kalau kami Muslim mengatakan memang ada juga pemikiran kita Allah itu segambar dengan manusia. Segambarnya begini, ketika Allah melihat, manusia juga melihat. Ketika Allah mendengar, manusia juga mendengar. Ketika Allah berkalam, manusia juga berkalam. Tetapi itu hanya kuasa. Yang maha kuasanya itu di Tuhan pencipta. Jadi sehingga tidak ada keraguan dan kebimbangan kita dalam menatap sosok Allah ini. Tapi kenyataannya kalau kita lihat di dalam Kristen, ini betul-betul menimbulkan fitnah yang sangat luar biasa pandangan Kristen terhadap Allah itu. Nah, ketika saya tanyakan tadi, dua natur yang berkembang di pemikiran Kristen, ini seolah-olah anak di dalam bapak di dalam anak, manusia itu 100%, Allah itu juga 100%. Nah, ketika dihadapkan ke suatu masalah problem yang seperti ini seolah-olah Allahnya Kristen tidak mempedulikan anak. Gitu loh. Ending dari pemikiran saya. Gitu loh, Mas Kepas. Ya itu. Ya itulah. Kalau saya tanya ke Bapak, kira-kira menurut Bapak ya, Bapak sebagai pihak luar ya, di luar kekristenan, kemanusiaan Yesus itu masuk dalam Tritunggal nggak? Bebas saja jawab. Berbicara masalah. Nggak, saya pengen tahu aja. Kemanusiaan Yesus itu apakah masuk dalam Tritunggal? Menurut saya enggak. Nah, ya benar. Oke, terima kasih. Itu aja untuk sementara. Saya baru masuk Zoom ini baru 2 kali ini. Kalau terlalu lancang saya berbicara, mohon maaf atas segala sesuatu. Tapi sama, ini perlu Pak, juga saya tanggapi. Yuk, dilanjut. Terima kasih, Uni Ripa dan segalanya. Sama-sama, Bang Asep. Silakan, Bang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Edwin. Ini Siap. Edwin, aku mau tanya nih, tapi udahlah. Tadinya aku mau tanya tentang masalah sholat yang dihubungkan kepada kebangkitan Yesus lah, apalah, enggak bukan itu. Tapi tadi saya menarik mendengar ketika ente ngomong masalah tentang Nasrani. Menurutmu Nasrani itu adalah sekte sesat ya? Benar, Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Oke. Berarti kamu melihatnya dari segi apa? Kisah Para Apostolos berapa? Kisah Para Apostolos nomor 2 pasal 24 nomor 5 berarti kan gitu. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Menurutmu ini siapa ini? Ini kan dikatakan oleh Felix ini. Ya. Yang apa yang diinterogasi oleh Felix? Paulus dituduh sebagai orang Nasrani, Kang Ade. Paulus dituduh sebagai orang Nasrani. Iya, betul. Berarti ini lagi dituduh atau Paulus membenarkan bahwa dirinya adalah seorang Nasrani? Bukan. Beda. Coba baca jadi, deh ayatnya deh. Kristen. Screen deh dalilnya deh. Aku lagi nyetir. Jadi gini. Berapa Nasrani itu kita nggak usah ngomong. Kisah Para Rasul 24 ayat 5 coba. Ayat dari ayat 1 lah. Paulus di hadapan Felix
5 hari kemudian Ini, ya ini Mungkin- nyuruh baca bersama nih jadi. Mungkin saya tambahkan boleh? Saya tambahkan saja klarifikasi mengenai hal itu. Boleh? siapa ini yang ini? Coba tuh. Ya. Siapa Mbak Aku Felis ya? tadi rencana Iya, nggak jadi. Saya maksudnya saya Sorry, klarifikasi mengenai hal aku itu. lagi nyetir, sorry, Kang Ade, bukannya ini. Terkait itu Nasrani itu, boleh sedikit aja. Silakan, silakan. Silakan. Iya. Jadi kalau kita membaca Kisah Para Rasul itu, ayat itu, sebetulnya kan ada dua pengertian. Yang pertama, sebetulnya di konteksnya itu kan persidangan ya terhadap Paulus di hadapan Felix kan. Lalu Paulus itu yang disebut sebagai Nasrani. Nah, di sisi lain dalam perkembangan itu kan ada kaum Ebionit ya, yang boleh dikata bahwa menurut pandangan mereka, ya ini kan kelompok Yahudi ya, bahwa Yesus itu sebetulnya diangkat ya, jadi dia kan bukan pada hakikatnya Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam konteks Paulus itu sendiri, Nasrani itu kan punya pengertian positif ya, jadi tidak negatif seperti Ebionit. Persoalannya, apakah Nasrani yang pernah di Arab itu Ebionit ataukah Paulian misalnya? Ya seperti itu, karena kita ketahui juga bahwa Paulus di abad pertama itu kan pernah ke Arab. Apakah gereja yang di sana itu ada korelasinya dengan Paulus atau tidak? Ini yang mungkin perlu juga dijawab oleh Pak Kefas ya. Jadi kalau saya lihat ini kan ada pengertian positif tetapi juga negatif. Khusus dalam konteks Kisah Para Rasul, memang Paulus dituduh sebagai pimpinan daripada sekte Nasrani. Ya seperti itu. Itulah sebabnya memang kekristenan saat ini kan sangat membedakan Nasrani dengan Kristen karena makna negatif tadi mungkin terkait dengan Ebionit itu. Ya silakan Aku dilanjutkan. sedikit aja. Ya Ini silakan gini. Uni, silakan Uni langsung kantor, langsung explore lah. Iya. Enggak tadi gini, kalau kayak pas kan bilang gini, kalau pernyataan terhadap Paulus itu tuduhan, maka itu tidak benar gitu. Iya, pada waktu itu emang orang nuduh lah gitu kan. Baca lah ayatnya itu ya. Kisah Para Rasul, baca nih. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Memang ini adalah pernyataan orang-orang pada zaman itu terhadap Paulus. Lalu kayak pas oke lah kita terima misalnya kalau pada waktu menurut perspektif kekristenan Paulus sedang dituduh nih sama orang mayoritas gitu ya. Nah, anehnya di sini pemahaman ini adalah itu ditolak. Sementara ketika Yesus dituduh Tuhan oleh orang menghina Tuhan oleh orang Yahudi diterima gitu. Dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan, padahal Yesus sendiri nggak menyamakan dirinya dengan Tuhan. Tapi dituduh sama orang Yahudi itu diterima sama teman-teman Kristen tuduhan itu sebagai fakta kebenaran. Ya, gitu. bagus Itu nih agak pertanyaan. aneh juga sih. Pertanyaan Uni Rifa ini bagus nih. Jadi mengembangkan pertanyaan tadi ya. Jadi kalau Uni Rifa tahu, kalian pernah baca nggak tentang ayat bahwa konsili sidang di Yerusalem gitu, yang memutuskan untuk orang Yahudi tidak mengikut keselamatan itu bukan dari Taurat, tapi dia mengikuti Kristus. Pernah tahu nggak ayat yang itu ya? Sidang Yerusalem. Sidang gitu. Yerusalem. Kisah Para Rasul 10 apa ya? Kisah Para Sorry, Rasul 10. aku sambil nyetir ya. Nggak apa-apa, santai. Kisah Para Rasul 10 ya. Sidang Oke. Yerusalem itu 14 apa berapa ya? Cek. Nah, sekarang aku tanya begini dulu. Itu konsili pertama lah ya di gereja. Petrus dan Cornelius itu ya? Enggak, bukan. Barnabas kali. Barnabas. Paulus sidang di Yerusalem. Perikopnya itu kalau di LAI. Nah, jadi aku kasih tahu ya. Menurut kalian pada saat sidang itu orang Kristen sama orang Yahudi atau gimana itu? Itu kan sidang Paulus kan itu kan diputuskan untuk tidak usah mengikuti hukum Taurat kan kalau untuk keselamatan. Di Galatia ya, Kisah Para Rasul. Bukan Kisah Para Rasul. Oh, Kisah Para Rasul 11-19. 11 ya? Iya benar. Bentar. Nah, Kisah Para Rasul 11. Itu ada penetapan pertama kan. Kalau kamu masih mengikuti hukum Taurat, Barnabas dan Saulus ke Antioquia itu. maka sia-sianya iya. Ada 2 ayat yang menyebutkan itu juga. Nah, Di Antioquia. pertanyaannya waktu itu Paulus ngobrol dengan orang apa?
kira-kira Unirifa? Maka sampailah kabar tentang ini ayatnya dulu, aku belum bisa ini nih telah Kisah Para Rasul 11:21 dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar kan gitu tuh. Setelah Barnabas datang gini, mana ini ayatnya? Oh ini, pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh Oh, bukan, yang mengatakan bukan. Sidang itu Kisah Para Rasul 11 kok. Iya, ini Kisah Para Rasul 11. Petrus Yaudah gini aja, mempertanggungjawabkan baptisan nanti para kelamaan ini yang denger juga bosen. Ntar, nanti dicek aja. Pokoknya ini ayat yang sering kalian kutip buat sunat lah. Ini Paulus ada melarang ya, sunat. tentang sebentar itu 15 ya, ini saya tampilkan nih. Itu tentang sunat ya di ayat 5. Berapa orang dari Yudea juga ada mengajarkan. Iya. Nah, pertanyaannya yang datang itu orang Yahudi atau orang apa kira-kira? Orang Samaritan kah? Apa orang Surabaya kah? Apa orang Kisah Para Batak? Rasul Kira-kira 15. Bentar, Kisah Para Rasul 15. Nggak mau terlalu prematur ini sih, soalnya baca dulu gitu. Beberapa orang dari Yudea ke Antioquia. Kita kan nggak tahu nih apa Farisi, apa Saduki, apa siapa. Aku juga nggak tahu soalnya kan. Orang pada waktu itu kan zaman Yesus muncul juga kan orang Yahudi terpecah dalam beberapa sekte. Iya, betul. Ini aku jelasin tentang bidat pertama di Alkitab itu ini. Nah, si Paulus termasuk yang bidat ketika dia menjadi ahli Taurat sebelum dia Iya, nggak apa-apa. Ini kita ngomong yang ada tekstual dulu ya. Terserah mau anggap Paulus bidat, mau anggap apa, nggak apa-apa. Enggak, bukan menganggap. Memang dia tuh Farisi dan Farisi ini adalah ular beludak kata Yesus. Iya, nggak apa-apa. Siap. Tadi ayatnya yang mau ditampilin apa, Unirifa? Itu kan di Tentang ayat Felix. 24. Bukan tentang Felix, aku lebih fokus ke ini deh. Kan gini, Paulus kan dituduh sebagai Nasrani, tapi ada pernyataan dari Kayapas bahwa Nasrani ini salah satu Ebionit atau sekte sesat. Masalahnya adalah di ayat selanjutnya, Paulus itu tidak membantah kalau dia termasuk dari sekte itu. Nah, ini dalilnya tuh ada di ayat selanjutnya itu. Mana tadi bentar, aku kasih ya. Coba dilihat di Kisah Para Rasul pasal 24 ayat tetapi Paulus berbicara benar ya. Mana tadi lupa. 14. Ya, jadi 14 ya. Bahwa Paulus mengatakan bahwa aku mengaku nih, tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Jadi memang Paulus di sini mengatakan bahwa gue dituduh sama si ini, mereka bilang sekte Nasrani nih gue gitu. Padahal gue tuh berbakti kepada Tuhan kan gitu. Artinya Paulus di situ membenarkan kalau dia tuh sekte Nasrani. Betul, bukan gini. Di dalam Yahudi waktu itu, makanya baca Kisah Para Rasul 3 juga ya, dan 5. Kekristenan itu, waktu itu memang di dalam Yahudi ada banyak aliran atau sekte. Pertama, Yahudi pada umumnya, ada Yahudi Farisi, ada namanya Eseni, ada namanya Saduki yang tidak percaya kebangkitan. Kristen itu juga disebut sebagai Kristen disebut sebagai sekte, atau disebut juga dulu namanya jalan Tuhan atau jalan lurus ya, sebelum disebut Kristen. Ada juga Nasrani. Nah, ini yang tadi mau aku sampaikan, Kisah Para Rasul 15 ayat 1 itu berbicara tentang ini. Pada saat itu ada sidang pertama ya yang dilakukan itu tentang orang harus ikut hukum Taurat, orang yang percaya Kristus itu harus ikut hukum Taurat atau enggak. Nah, justru yang ditentang oleh para rasul pada saat itu, itulah orang-orang Nasrani itu yang disebut orang Yudea dari ke Antioquia itu. Ada kalau nggak salah tulisannya. Itulah yang ditentang. Makanya bidat pertama dalam kekristenan itulah Nasrani. Tetapi di mata orang-orang Kristen itu bukan orang Kristen karena pemahamannya berbeda. Orang Nasrani sama orang Kristen ini berbedanya apa? Mereka itu menganggap Yesus itu juga hanya manusia biasa yang baru kesurupan firman Allah pada saat peristiwa pembaptisan gitu. Nah, pada saat itulah itu memang ajaran Nasrani sama Kristen udah dibuktikan berbeda. Sehingga kalimat-kalimat narasi Quran yang memojokkan Nasrani itu kami terima secara utuh bahwa memang orang itu seperti itu, itulah mereka. Dan seiring berkembangnya waktu, Nasrani ini punah, Unirifa, punah.
mereka menurunkan aliran baru dari aliran Nasraninya itu yang bernama Ebionit. Ebionit ini berasal dari kata bahasa Ibrani ya, miskin artinya. Di mana mereka mengambil kutipan-kutipan Yesus yang banyak berbicara tentang sedekah, amal gitu kan. Sedekah itu cuma ada di Perjanjian Baru loh. Perjanjian Lama cuma kitab Esther yang nulis satu kata doang. Nah, itulah terbentuk sekte Nasrani yang menjadi Ebionit ini. Dan mereka hidup dalam kemiskinan. Cuma anehnya pandangan Ebionit dan Nasrani ini ada di tubuh Muslim gitu. Contohnya apa? Contohnya kita punya kristologi yang berbeda. Kalian menyebutkan Isa itu kan meskipun Al-Quran tidak secara letterlek menyebutkan, kalian menyebutkan Isa itu adalah hasil ciptaan gitu loh, secara tafsir ya, bukan secara Quran. Makanya tadi aku bilang dari pertanyaan statement Pak Asep, aku sepakat bahwa manusia tidak bisa memfitnah Tuhan, karena biar bagaimanapun kami ini yang setuju bahwa Yesus ini adalah Allah, kami tetap bisa menemukan keilahian Yesus di dalam kitab kalian, bahkan tafsir-tafsir kalian. Itu, maaf katanya sih seperti itu. Oke, aku tanggapin. Kalau bagi aku sih lebih sempurna kata-katanya begini deh. Manusia bisa memfitnah Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa terfitnah oleh manusia. Itu kalau aku ya. Karena kalau kita bicara tentang manusia, jangankan memfitnah Tuhan, makan orang aja bisa. Jadi gitu. Apa sih yang enggak sama manusia yang dilakuin gitu, mulai dari zaman dahulu. Nah, apa sih yang enggak bisa dilakukan manusia? Kemudian gini, masalah Ebionit. Enggak masalah sih kalau dari paradigmanya si Kayapas yang mengatakan bahwa Nasrani yang dimention oleh Al-Quran adalah sekte sesat atau apa segala macam. Karena memang kan Kristen sendiri berprogres, Kayapas. Kristen yang mayoritas saat ini yang mengatakan mereka itu yang bukan bidat, mereka lah yang benar-benar Kristen, itu mayoritas. Itu berasal dari Konsili Nikea, Athanasius, yang menang melawan Arius. Padahal sungguh pun demikian, setelah kemenangan itu di tangan Athanasius, beberapa tahun kemudian tuh tetap Athanasius juga sampai dikucilkan karena Arian justru malah ada yang bela dari pertempuran itu belum selesai gitu loh. Pertempuran antara pemahaman dua ini tuh belum selesai, mana yang benar Arian subordinat atau homoousius ini enggak selesai-selesai karena pada akhirnya si Athanasius sempat dikucilkan sampai 5 kali perjalanan Trinitas itu gitu. Dan artinya memang Kristen ini berprogres. Baru muncul kemudian Martin Luther dengan gagasan Protestannya, kemudian ya itu berprogres. Nah kalau Al-Quran mention itu berarti intinya Al-Quran pun tidak salah dalam mention bahwa ada yang memang seperti itu, dan kami memahaminya sebagaimana ulama kami memandang bahwa yang namanya mau dia menuhankan apa kayak yang namanya mensekutukan Tuhan, poinnya itu mensekutukan Tuhan, baik dia menuhankan Maria kayak menuhankan rabi-rabi, kayak artinya mensekutukan Tuhan itu poinnya yang paling mendasar dalam Islam itu yang ditolak oleh Islam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan Tuhan itu ada sekutu gitu. Nah terkait tentang bahwa yang dimention Al-Quran ini adalah Protestan atau enggak, ya jelas bukan Protestan. Kenapa Protestan muncul di abad ke-16? Oh jelas mungkin bukan Kristen yang baru-baru sekarang, ya karena baru muncul gitu kan. Tapi kalau kita bicara zaman dahulu, apakah Kristen yang zaman dahulu benar-benar persis sama dengan Kristen sekarang? Ya Kayapas lah yang tahu. Toh Kayapas sendiri kan ada perbedaan dengan beberapa Kristen lain juga gitu. Ada Kristen Ortodok, Timur, ada Kristen Ortodok bagian Barat. Itu pun juga ada perbedaan. Aku juga lihat bagaimana perpisahan mereka gitu. Nah itu yang perlu kita pahami. Jadi Kayapas artinya adalah ketika kembali kepada kisah para rasul tadi, kan Kayapas punya klaim begini, Nasrani itu kan salah satu sekte sesat. Kalau dari iman Yahudi sebenarnya semua Kristen juga sesat, tapi kalau kita pakai paradigmanya Kristen mayoritas, Nasrani itu kan menurut kalian juga sesat. Tapi ketika Paulus dinyatakan dia adalah sekte Nasrani dan dia mengatakan bahwa aku hidup di jalan Tuhan yang mereka sebut sekte, dia membenarkan gitu loh. Artinya ya Paulus sesat menurut paradigma orang-orang yang menyesatkan Nasrani. Aku baca lagi aja deh, terserah ini eksegesisnya kan Kayapas yang berhak, karena kan Kayapas Kristen, aku cuma baca aja, aku ulangin bacanya. Kisah Para Rasul pasal ke-24 dan 14. Nah, jadi kan si Paulus ini dihakimi karena dia dikatakan penyakit sampar sama sekte sesat dari kalangan Nasrani kan gitu. Lalu Paulus menjawab gitu kan dia pernyataannya. Tetapi aku mengakui kepadamu, kata dia, bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka bilang sekte. Sama aja kayak gue nih bilang gini, aduh kurang aja nih Yahudi dituduhnya aku nih sesat sesat karena aku Islam seperti yang mereka bilang, gitu. Membenarkan dia bahwa dia tuh loh masuk ke sekte yang dituduhkan Yahudi itu. Nah itu yang aku ingin tanya ke Kayapas lagi.
kalau Nasrani menurut kekristenannya kayak pas itu adalah sesat, ya berarti Paulus termasuk yang sesat gitu loh. Sorry ya, gitu sih. Uniripa, Ya. Kipas ini dari blok mana dia? Dia Kristen Ortodoks yang mana? Timur. Timur dia sama kayak Aderion. Cuman agak ada yang ini menggeliti ya. Kepas bilang manusia tidak bisa memfitnah Tuhan, tapi manusia bisa membunuh Tuhan, gitu gimana? Kepas. Ayo Kipas. Udah kabur kayaknya. Sebenarnya Enggak, signalnya dia dari mobil. Signalnya mungkin lagi kalau menurut dia lagi di mobil. kalau menurut Pak Felix itu sebenarnya istilah Kristen dengan Nazaret, orang-orang Nazaren ya. Orang Nazaret itu sama nggak sih? Atau dua hal berbeda? Pak Felix? Iya. Jadi jelas Sama atau beda? beda dari sisi katanya ya. Oke. Ya, jadi istilah atau sebutan itu kan jelas berbeda. Tapi hakikatnya kan sama. Hakikatnya sama sebetulnya. Berarti sama-sama mengikuti Yesus gitu. Ya, mengikuti Yesus sebetulnya. Oke. Intinya di situ. Jadi perbedaan dari segi kosakata. Nah, tetapi faktanya itu kan sama. Mengikuti Yesus. Ya. Oke, kalau gitu berarti yang dibicarakan di KIS 245 itu kan menunjukkan gini. Jadi di dalam orang-orang Nazaret ini, Nazarios itu ada sekte lagi gitu. Nah, itulah yang dibilang sesat kan. Jadi ada Nazaret, kemudian dalam Nazaret itu ada lagi. Nah, itulah yang dibilang sesat gitu kan. Benar, itu yang disebut Ya udah. ebionit itu. Jadi sebenarnya kalangan Yahudi sendiri yang menjadi percaya ya dan mengikuti Yesus. Hanya begini, problem mendasar antara Paulus dengan mereka itu kan soal tradisi ya, sunat dan lain-lain itu. Jadi sebetulnya sebelumnya juga Paulus kan berbeda pendapat ya. Dia dengan Barnabas berbeda dengan Simon Petrus, mereka itu. Karena Petrus mereka ini kan mau agar supaya orang yang bukan Yahudi harus bersunat. Tapi bagi Paulus tidak seperti itu. Jadi orang mengikuti Yesus itu kan tidak berarti dia harus melakukan semua itu yang dalam tradisi Torah itu ya. Antara lain sunat itu. Jadi Paulus menegaskan itu. Jadi memang ada perbedaan pendapat tetapi kemudian kan mereka sepaham ya. Jadi antara Paulus dengan Simon Petrus ya mereka itu semua pada akhirnya satu. Lalu yang disebut sekte dari Nazaret atau Kristen itu ebionit itu. Mereka ini yang selalu memaksakan agar supaya orang yang di luar daripada Yahudi harus menjalankan tradisi Yahudi, tradisi nenek moyang mereka. Nah ini mereka ini. Lalu mereka juga punya teologi ini kan mendegradasi Yesus ya. Jadi mereka ini kan menganggap bahwa ketika Yesus pada saat mungkin ya dibaptis baru dia diangkat begitu. Nah, itulah sebabnya dipandang sebagai sekte ya, tidak diakui oleh Kristen ya sampai dengan saat ini. Jadi sebenarnya sebetulnya tidak terlalu kompleks sih kalau kita mau lihat itu teks dan tidak mempersoalkan ya perbedaan antara perbedaan mendasar antara Kristen dan Nasrani karena hakikatnya sama. Tadi kita sudah katakan, semua adalah pengikut Yesus. Ya, seperti itu. Nah, sedikit pertanyaan Bang Yuda, saya selat sedikit ya. Ini ayatnya kan ini ya. Di ayat 15-13 ini ya Paulus dan Barnabas ya yang pro kepada nggak sunat ya. Nah, saya mau tahu ini Barnabas ini termasuk apostolos bukan nih, Pak? Kalau Paulus kan udah jelas dia muncul belakangan setelah Yesus naik kan. Nah, dia artinya Paulus ini tidak menerima pengajaran langsung dari Yesus kan. Nah, Barnabas ini yang mana ini? Pemungut cukai, muridnya atau gimana nih Pak? Dia sebetulnya kan pengikut Paulus ya. Oh, pengikut Paulus, Iya, jadi bukan murid Paulus. langsung. Maksud Iya, saya begini, dari analisis kan Bapak ini mau analisis logik ya dari sejarah. Nah, ada dua murid yang bukan murid langsung, tiba-tiba dia membatalkan apa yang sudah ada lama, sedangkan yang mempertahankan itu adalah murid langsung, yaitu si Kefas ya, Kefas Simon ya. Ya. Itu Petrus. Nah, itu gimana menurut analisis Pak Felix? Nanti lanjut Bang Yuda, silakan. Ya, tambahkan ayatnya. Aku nambahin ayatnya Bang Dia, Deng. Bahkan Petrus itu dikatakan Yesus, aku menyerahkan dombaku kepadamu, gitu loh. Ada dalilnya itu?
Di perbandingan antara Petrus dengan Paulus, Bang Dia sama aku punya pemikiran yang sama. Iya. Paulus baru muncul, tiba-tiba kok dia lebih benar daripada Petrus yang hidup bersama Yesus. Bahkan Yesus mengatakan, domba-domba aku kuserahkan kepadamu gitu. Tapi kenapa kok justru ada pertikaian? Mohon maaf, kalian kan ada percaya tentang Roh Kudus ya, di mana akan dipimpin oleh Roh Kudus. Kok bisa berbeda pendapat mereka tentang hukum ini gitu? Monggo Pak, silakan. Iya. Iya, jadi memang Petrus ini benar, seperti dikatakan kan dia disebut Kefas ya, batu ya, batu. Di atas batu karang inilah akan ku dirikan jemaatku. Jadi gereja itu kan sebetulnya berdasarkan Petrus ya, seperti itu, berdasarkan itu. Sehingga ini yang dilanjutkan sebetulnya oleh Katolik Roma ya. Jadi sebetulnya itu. Jadi misalnya para paus itu kan sebetulnya mewarisi ya, katakanlah tongkat pemerintahan atau kekuasaan, katakanlah demikian, dari Petrus, bukan Paulus. Paulus sendiri kita kan tahu, dia ini kan punya latar belakang yang sangat kuat ya, dia seorang Farisi, dan dia tergolong ahli Taurat. Sebetulnya dia amat sangat memahami, tetapi kalau di ayat ya, saya tidak detail mengenai ayatnya, tetapi malah dia menganggap bahwa semua tradisi itu kan sebagai sampah ya. Mengapa demikian? Inilah, dia kan awalnya itu kan sangat membenci pengikut Yesus ya. Tapi kemudian tiba-tiba boleh dibilang relatif, dalam waktu yang sangat singkat, dia berubah total itu. Sehingga yang tadinya begitu memelihara tradisi Yudaism sedemikian kental, tetapi kemudian berubah dan punya pandangan tersendiri. Dan kalau kita lihat itu semacam apa ya, secara letterlek itu tidak ada kaitan ya antara Pak begini Pak, kalau pernahkah itu Paulus itu mendapat pesan langsung dari Yesus berkaitan dengan hukum-hukum? Pernah tidak? Langsung ya, kalau kan kita tahu bahwa dia kan bukan orang yang awalnya itu sama-sama dengan ke-12 murid. Otomatis dia kan tidak secara langsung belajar dari Yesus kan. Tetapi disitulah kisah tentang perjumpaannya itu secara supranatural itu sebetulnya, sehingga membuat dia itu kan berubah total. Jadi di situ. Ya. Artinya gini Pak, kalau misalkan ada contoh sunat lah gitu kan, sunat itu, jadi kalau yang misalkan yang lain tuh yang 12 itu, oh ya Bang, itu apakah Barnabas dan ini Santo Petrus itu termasuk bapak-bapak apostolik ya itu? Ya. Terus gini, apakah kalau diyakini Paulus itu dia itu menyampaikan pesan yang dari Theos itu ya? Di mana itu Paulus itu menetapkan hukum apa gitu, dan itu apakah ada kaitannya dengan Yesus sendiri yang bilang misalkan dibilang Paulus, kamu harus bilang kepada kaum Bani Israel gitu kan, orang Israel itu kalau misalnya menikah harus seperti ini, itu ada nggak seperti itu? Di mana itu Paulus itu ya boleh dikata dia kan punya interpretasi baru ya terhadap makna Taurat itu sendiri. Dan bagi Paulus ini kan sebetulnya kegenapan ya, semua Taurat itu kan kegenapannya di dalam diri Yesus. Itu kalau kita baca surat-suratnya, mulai dari Roma dan lain-lain, kita lihat itu padat benar. Dia berfokus pada kristologi ya. Jadi boleh dikata ini satu tafsir baru atau interpretasi baru ya, mengenai makna Taurat dan Kristus itu sendiri. Ya sebetulnya seperti itu. Soal apakah dia menerima langsung atau tidak, itu yang saya bilang, dia mengalami perubahan ya secara tiba-tiba, dan secara khusus itu terkait dengan perjumpaannya itu yang secara rohani atau supranatural. Itu membuat dia tiba-tiba ya mengalami perubahan. Jadi soal ya seperti itu. Ya. Baik. Kalau begitu istilah rasul itu kan dari terminologi Islam itu kan yang diutus oleh Tuhan gitu kan. Nah, kalau misalnya ada nggak di dalam seluruh epistola Paulus itu diutus berdasarkan firman dari Tuhan gitu. Ada nggak seperti itu?
pengangkatan, pengukuhan atau apalah namanya gitu kan. Karena kata Iya. apostolos itu kan dari kata apo dan stelo gitu. Dari yang benar. Iya. Jadi ada nggak itu ada keterangan kalau aku diutus gitu? Ada nggak seperti itu? Paulus pernah bilang. Iya. Seperti Yesus kan aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Itu kan ada tuh pengakuan. Nah, yang perkataan seperti itu ada nggak di apa dari Paulus? Iya, kalau dia ini kan Paulus ini kan sebetulnya setelah perjumpaannya itu kan kita tahu bahwa dia diteguhkan juga ya oleh Ananias kan, seperti itu oleh Ananias. Maksudnya yang menerima dia di rumahnya. Jadi soal pengutusan statusnya sebagai rasul, memang itu terikat ya erat pada perjumpaan dia itu dengan Yesus. Begini, mungkin dalam konteks kita ini kan berbeda ya. Kalau di Kristen kan Yesus itu Tuhan, sehingga dia berhak mengutus siapa yang dipanggilnya sebagai rasul. Jadi selain ke-12 murid itu juga ditambah dengan Paulus. Jadi kita lihat dalam konteks itu. Kalau di saudara-saudara kan yang mengutus itu kan hanya Tuhan dalam pengertian lingkup iman saudara-saudara kan. Ya, kalau di Kristen Yesus itu Tuhan, maka dia berhak untuk mengutus siapa saja yang memang dia panggil untuk itu. Ya seperti itu. Ya, ya. Jadi gini Pak Acer, Pak Acer ini kayaknya luas sekali ya ininya ya, masalah Ananias di Kisah para Rasul 9 ya. Terus Yesus mengaku mengutus Paulus di ayat ke-15 ya. Kisah para Rasul 9:15. Kemudian Yesus itu adalah Allah ya. Roma 14 ayat 9 ya. Iya. Tapi sebelum dia Allah, dia ternyata Tuhan. Di Roma 1 di 1 Korintus 8 ayat 6. Memang ada sedikit ya nantilah kita bahas ya. Masalah Injil pun Paulus mengaku mendapat wahyu dari Yesus. Di Galatia benar. 12. Ya, ya itu perspektif iman Bapak ya, kami enggak ini. Iya. Kami hormati gitu Pak ya. Tapi kita kembali lagi ke bahasan awal, lebih bagus ini. Ya ini mengenai perubahan kitab suci ini gitu.